दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Pejuangan Karawang. Selamat jumpa kembali di dalam materi kuliah hak dan intelektual, dan ini adalah sesi ke-6 atau menjelang satu tersisa lagi pertemuan menjelang ujian tengah semester. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang paten. Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual di bidang industrial right. Sekali lagi, paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual di bidang industrial right. Sistem perlindungannya menganut first to file system. Secara garis besar tentang paten, pembahasannya meliputi pengertian jangka waktu perlindungan, sistem perlindungan, objek perlindungan, serta pelanggaran atas paten. Capaian pembelajaran dalam materi ini tentu saja mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang paten dan sistem perlindungannya, serta mampu mengaplikasikan ketentuan-ketentuan tentang paten dalam kasus yang nyata dalam rangka perlindungan paten maupun penyelesaian sengketa paten yang terjadi pada masyarakat. Mahasiswa yang saya banggakan, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam perkembangan peradaban manusia, perkembangan peradaban masyarakat sampai saat ini. Teknologi mampu memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, misalkan mengatasi jarak dan waktu, seperti yang terjadi dalam kuliah online saat ini. Saya tidak terbatas lagi jarak dan waktu. Saya bisa kapan saja menyampaikan materi kuliah ini pada saat waktu senang saya, dan Anda pun sebagai mahasiswa juga dapat melihat atau menyaksikan atau mengikuti perkuliahan ini baik secara live, kalau disediakan live atau streaming, juga bisa melihat tayangan perkuliahan ini secara rekamannya, yang tentu saja hasil rekaman video ini saya upload melalui YouTube channel saya. Dalam penyampaian informasi juga mengalami banyak perkembangan yang sangat besar. Di antaranya terdapat teknologi handphone yang sebelumnya menggunakan telepon yang konvensional, lalu juga ditambah lagi support yang sampai dengan detik ini mengalami perkembangan yang cukup besar juga, yakni internet. Dan hal ini memegang peran yang sangat penting untuk menghasilkan penemuan-penemuan atau inventions. Dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya dari inventornya atau dari penemunya. Dan umumnya teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Karena itu sudah sepantasnya atas invention atau atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum, yaitu berupa pemberian hak eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Mahasiswa yang saya banggakan, penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah objek dari paten yang dalam kerangka hukum kekayaan intelektual dimasukkan dalam kelompok hak milik perindustrial atau intellectual property industry. Di Indonesia, paten diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan secara internasional dasar hukum pengaturan paten adalah Paris Convention, Patent Cooperation Treaty atau PCT, lalu European Patent Conventions atau EPC, dan TRIPS Agreement. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, yang berhak memperoleh paten adalah si inventor itu sendiri atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya, diperolehnya hak dikarenakan proses pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui sebuah proses lisensi. Melalui definisi paten, dapat dikemukakan bahwa subjek paten atau yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Sementara itu, objek dari paten adalah invensi yang dihasilkan oleh inventor menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Tidak semua invensi di bidang teknologi dapat diberikan paten. Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, invensi yang dapat diberikan paten hanyalah invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa objek paten adalah penemuan atau invensi di bidang teknologi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam dunia industri. Sekali lagi, bahwa paten hanyalah invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Bisa dipahami? Satu kali lagi, saya katakan bahwa invensi berkaitan dengan paten atau paten adalah penemuan atau invensi di bidang teknologi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam dunia industri. Lalu bagaimana tentang sistem perlindungan dan proses permohonan pendaftaran dan pemeriksaan paten? Mahasiswa yang saya banggakan, perlindungan hukum atas paten diperoleh melalui sistem pendaftaran.
yaitu dalam hal ini dianut sistem konstitutif atau juga yang dikenal dengan sebutan first to file system. Menurut sistem konstitutif, hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran, yaitu proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam sistem ini, titik beratnya adalah pada proses pendaftaran melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan sistem ujian atau examination system. Pengajuan permohonan pendaftaran paten harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu persyaratan formal atau administratif dan substantif yang nantinya juga melahirkan dua tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan formal atau administrasi dan pemeriksaan substantif. Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan paten, lalu nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu atau inventor, lalu alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, lalu deskripsi tertulis tentang penemuan gambar, serta abstraksi mengenai penemuan. Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan kedua yaitu memasuki tahap pemeriksaan substantif. Mencakup pemeriksaan terhadap kebaruan, lalu ada atau tidaknya langkah inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam dunia industri. Persyaratan substantif yang pertama, suatu penemuan dapat diberikan paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi. Dengan kata lain, harus merupakan hal yang baru, dan penemuan itu merupakan penemuan baru yang memiliki kebaruan atau novelty. Nah, syarat kebaruan atau novelty ini merupakan syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan baru jika penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh prior art. Apa itu prior art? Prior art adalah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten atau filing date atau tanggal prioritas penerimaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis ataupun secara lisan. Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan langkah inventif atau inventive steps. Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Persyaratan terakhir adalah dapat diterapkannya dalam industri atau industrial applicability. Suatu penemuan agar layak diberi paten harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis. Artinya, penemuan tidak dapat bersifat teori semata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Jika penemuan itu dimaksudkan sebagai produk atau bagian dari produk, maka produk itu harus mampu dibuat. Jika penemuan dimaksudkan sebagai proses atau bagian dari proses, maka proses itu harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek. Untuk persyaratan substantif ini, terkadang ditemukan penyebutan lain untuk nama persyaratannya. Namun demikian, pada hakikatnya intinya sama. Seperti halnya Amerika, sesuai dengan the Federal Patent Statute of 1952, diketahui bahwa to be patented, the inventions must be novel, useful, and non-obvious. Ya. Persyaratan substantif sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu yang
mempersyaratkan suatu invensi dapat dimohonkan paten apabila memenuhi syarat, yaitu harus baru, mengandung nada inventif, serta dapat diterapkan dalam dunia industri. Dapat diketahui melalui ketentuan syarat-syarat tersebut dapat diketahui di dalam ketentuan pasal 2 hingga pasal 5 Undang-Undang Paten. Permohonan pendaftaran paten dapat diajukan untuk paten biasa dan paten sederhana. Di Indonesia, paten dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Yang mendapat perlindungan dalam paten atau paten biasa adalah penemuan di bidang produk dan proses. Paten sederhana hanya menyangkut penemuan di bidang produk, tidak ada paten sederhana untuk proses. Persyaratan perlindungan paten sederhana lebih mudah, hanya melihat unsur kebaruan dan kemanfaatan dari inovasi produk, sedangkan langkah inventif step tidak dipersyaratkan. Paten atau paten biasa terdiri dari paten produk dan paten proses. Dalam sistem paten invensi yang dapat diberikan perlindungan paten meliputi metode menjalankan proses, serta alat untuk menjalankan proses. Lalu juga penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan produk of proses. Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan atau invensi di bidang teknologi yang telah diolah dan dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja, dan jika didaya gunakan akan mendatangkan manfaat ekonomis yang dimaksud dengan produk. Dalam paten, produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, produk of proses, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, penemuan teknologi HP atau handphone, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya, proses membuat tinta dan proses membuat tisu. Paten sederhana diperuntukkan bagi invensi teknologi yang sederhana dan dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata atau tangible, berwujud, serta bisa digunakan secara praktis. Paten sederhana hanya mencakup perlindungan atas produk, yaitu khususnya bentuk produk mekanis dengan kegunaan yang sangat praktis. Paten sederhana merupakan temuan teknologi dalam bentuk sederhana. Temuan tersebut umumnya lahir bukan melalui proses research atau development yang mendalam, karenanya jangka waktu perlindungannya lebih pendek dari paten biasa. Dan dihitung dari tanggal penerimaan permintaan paten atau filing date, paten sederhana tidak dapat diperpanjang dan hanya berlaku untuk satu klaim saja. Hal ini tentu berbeda dengan paten biasa yang dapat diajukan untuk beberapa kali klaim. Dikenal beberapa istilah untuk paten sederhana. Di Australia menggunakan istilah petty patents, di Jerman dan Jepang menggunakan istilah utility model, dan patent brevet di Prancis. Lalu contoh dari paten sederhana seperti misalnya alat parutan kelapa, alat perkakas rumah tangga, serta aksesoris-aksesoris yang lain. Di beberapa negara lainnya seperti Amerika, Filipina, dan Thailand, paten sederhana dikenal dengan istilah utility model, PT patent, atau simple patent, yaitu yang khusus ditujukan untuk benda atau alat atau device yang menjelaskan undang-undang yang terdapat dalam penjelasan undang-undang paten. Lalu prosedur permohonan pendaftaran paten hingga proses pemeriksaan, baik pemeriksaan administratif maupun substantif untuk paten biasa diatur dalam pasal 20 hingga pasal 65 Undang-Undang Paten. Nah, sementara itu untuk paten sederhana diatur dalam pasal 104 hingga pasal 106 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Baik, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Tujuan Karawang, sesi ke-6 yang saya sudah sampaikan secara sekilas tadi, seperti biasa Anda boleh mendiskusikan bersama teman atau rekan mahasiswa, atau Anda mendiskusikan dengan saya melalui WA grup mata kuliah ini, atau Anda juga bisa
menyampaikan komentar di dalam channel YouTube saya, di mana video ini nanti akan saya sematkan di YouTube channel saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.